Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Asik bareng Teliutizen. Podcast yang membahas isu-isu dekat sama kehidupan kita sebagai Gen Z. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang kelihatannya serius, tapi sebenarnya dekat banget sama keseharian kita, yaitu apa sih pemimpin menurut Gen Z? Dan hari ini aku ditemani dua narasumber yang asik loh, yaitu Bagus Irsad dan Muhammad Fuad. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang powerful banget. Tapi kadang kita lupa pentingnya pemimpin. Bukan cuma soal jadi presiden atau ketua OSIS doang loh. Tapi gimana sih sebenarnya makna pemimpin menurut Islam? Dan apa kata Gen Z hari ini? So, stay tuned karena di episode ini kita bakal kupas tuntas apa pemimpin itu menurut Gen Z. Oke, kita mulai. Gue mau nanya nih, apa pemimpin itu menurut lu sebagai Gen Z? Oke, gue mulai dulu. Buat gue, pemimpin itu orang yang bisa ngasih contoh. Bukan cuma suruh-suruh doang. Dalam Islam, setiap kita adalah pemimpin loh. Ada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, jadi bahkan kita yang masih kuliah atau kerja freelance pun punya tanggung jawab kepemimpinan. Misalnya jadi panutan buat adik atau jujur saat jualan online. Tepat banget. Pemimpin dalam Islam gak melulu soal jabatan, tapi soal amanah dan tanggung jawab. Bahkan Nabi juga bilang, barang siapa diangkat jadi pemimpin, lalu ia menyembunyikan kemampuannya, maka ia terlaknat. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau gitu, kira-kira sifat wajib apa sih yang harus dimiliki pemimpin menurut Islam? Ada 4 utama sifat wajib yang harus dimiliki pemimpin menurut Islam. Yang pertama, sidik atau jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Tablik, menyampaikan kebenaran. Dan fatonah, cerdas. Itu kan sifat Nabi, tapi jadi standar buat siapa saja yang akan menjadi pemimpin. Dan kalau kita baca Al-Quran, ada juga contoh Nabi Musa alaihissalam yang minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alli waridun min ahli. Waj'alli waziron min ahli Haruna ahi usjud bi ardi. Yang artinya, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku, teguhkanlah kekuatanku dengan keberadaan dia. Quran Surat Toha ayat 29-31. Artinya, pemimpin itu gak harus jago sendiri, harus rendah hati, mau minta bantuan dan kolaboratif. Itu yang gue banget. Di organisasi kampus, gue belajar pemimpin bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling peka sama timnya. Dan itu juga nilai Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang buat semua. Benar banget tuh. Sama kayak Umar bin Khattab, dulu beliau malam-malam keliling kotanya, lihat ada yang kelaparan, dan beliau langsung anterin makanan itu kepadanya. Itu namanya memimpin dengan hati, bukan cuma rapat-rapat doang. Tapi jujur, Gen Z itu sering diremehin, katanya masih muda, belum berpengalaman, atau cuma sibuk di medsos. Padahal kita juga punya cara unik buat memimpin kan? Setuju banget. Kita bisa memimpin lewat konten, misalnya edukasi tentang keadilan sosial, lingkungan, atau toleransi lewat TikTok, YouTube, atau podcast kayak gini.
Dan itu juga buat bentuk amar ma'ruf nahi munkar loh. Betul tuh, asal niatnya ikhlas karena Allah, bukan cari likes doang. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan kita Gen Z juga lebih aware soal keadilan, inclusivity, dan mental health. Itu semua sejalan sama Islam. Karena Islam itu agama yang baik, adil, manusiawi, dan penuh empati. Jadi, jangan nunggu jadi presiden dulu buat jadi pemimpin. Jadi leader di lingkaran terkecilmu, di kelas, di komunitas, di media sosial, itu semua amanah. Ngomongin pemimpin, pasti kita semua pernah ngerasain dipimpin, entah di sekolah, kampus, atau organisasi. Sekarang kita bahas gaya kepemimpinan. Menurut kalian, gaya kepemimpinan apa yang cocok buat Gen Z saat ini? Menurut gue, gaya kepemimpinan yang partisipatif, jadi anggota diajak diskusi, pendapatnya dihargai, bukan cuma disuruh nurut. Nah, setuju tuh. Karena kalau dilibatkan, kita jadi merasa punya tanggung jawab. Beda rasanya sama cuma dikasih perintah doang. Berarti komunikasi dua arah itu penting ya? Pemimpin bukan cuma ngomong, tapi juga mau dengerin. Oke, next. Kalau ngomongin masa depan nih, menurut kalian pemimpin yang dibutuhkan di Indonesia untuk masa depan itu seperti apa sih? Kalau menurut gue pribadi ya, pemimpin yang adaptif, melek teknologi, dan paham perubahan zaman, karena tantangan ke depan pasti beda dari sekarang. Udah. Nah, bener banget. Dan yang paling penting, punya empati. Pemimpin harus ngerti kondisi masyarakatnya, bukan cuma mikirin kepentingan pribadi. Karena sepintar apapun pemimpin, tanpa empati, kepemimpinannya nggak akan bertahan lama. Oke, jadi kesimpulan pada podcast kita kali ini seperti apa sih menurut kalian? Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa pemimpin menurut Gen Z bukan cuma soal jabatan atau siapa yang paling berkuasa, tapi tentang sikap, tanggung jawab, dan keberanian untuk peduli. Ya. Nah, kalau menurutku, jadi kesimpulannya adalah pemimpin itu bukan soal usia, jabatan, atau followers, tapi soal keberanian mengemban amanah, kejujuran, dan kepedulian. Dan sebagai Gen Z yang hidup di era digital, kita punya peluang besar jadi pemimpin yang membawa perubahan selama kita berpegang pada nilai-nilai Islam. Ingat, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ayo jadi bagian dari perubahan. Oke guys, tidak terasa sudah di penghujung podcast. Jadi tadi itu dia obrolan kita seputar pemimpin yang baik menurut Gen Z. Semoga podcast kali ini dapat membawa manfaat dan membawa perubahan untuk kita di masa mendatang. Oke, terima kasih banyak buat narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Ngobrol Asik bareng Teliutizen. Dan saya Manggala Patra, pamit undur diri. Saya Bagus Irsyad Kamal, pamit undur diri. Saya Muhammad Fuad Nur Hakim, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.